warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Buhaba Saudara. Kembali lagi dalam Berita Aceh bersama saya, Resti Amelia. Serangkaian berita aktual telah kami siapkan untuk Anda. Berikut pilihan utama kami pada pagi hari ini. Sejumlah kaum ibu mendatangi Polres Aceh Tenggara mendesak seorang warga yang dipanggil polisi karena diduga merusak kafe tidak ditahan. Setelah sempat melonjak beberapa waktu lalu, harga emas di kota Kuala Simpang, Aceh Tamiang turun tajam. Pemberlakuan ketentuan jam malam yang membatasi aktivitas pelajar di luar rumah mendapat dukungan dari sejumlah sekolah dan guru. Pengerusakan sebuah kafe di Desa Dauh Nitenggo, Kecamatan Lawe Sigalagala, Kabupaten Aceh Tenggara berbuntut panjang. Pelaku pengerusakan dipanggil polisi setelah dilaporkan pemilik kafe. Namun sejumlah kaum ibu mendatangi kantor Polres Aceh Tenggara menyusul pemeriksaan seorang ibu yang diduga merusak kafe tersebut. Kedatangan puluhan warga ini untuk memastikan teman mereka tidak ditahan. Sementara itu, salah satu warga mengatakan kafe dirusak emak-emak karena dinilai meresahkan. Bahkan anak mereka yang masih remaja juga terpengaruh dan sering nongkrong di kafe tersebut yang diduga disalahgunakan. Berapa orang dipanggil jadi saksi, Pak? Cuma satu. Kalau yang melakukan banyak. Banyak semua ini yang datang kemari lah. Berapa desanya? 3 desa. 3 desa. Desa apa aja tuh, Pak? Dauh Nitenggo, Gabungan Parsauran, Kartimbang. Pak, harapannya Pak atas dipanggilnya satu saksi ini Pak kepada pihak polisi sendiri. Kalau harapan saya pun keberatan kali kalau memang kayak gini caranya. Karena sebab apa? Anak saya sendiri udah hancur di kafe itu, sampai istrinya cerai. Warga berharap polisi berlaku adil dalam menangani kasus tersebut. Pemilik kafe yang diduga memfasilitasi prostitusi ditindak sesuai hukum. Ketepatan masyarakat ini menganggap kalau dipanggil kepolisian kita datang rame-rame supaya tidak ditahan. Padahal memang tidak ada, untuk penahanan tidak akan dilakukan, hanya mengundang salah satu masyarakat tersebut untuk dimintai keterangan. Namun demikian, dengan soliditas kekompakan para ibu-ibu ini datang kemari, kami juga tidak bisa melarang datang kemari untuk menemani salah satu masyarakat yang diundang tersebut. Hingga Selasa siang, sejumlah ibu-ibu masih berada di Polres Aceh Tenggara untuk memastikan temannya tidak ditahan. Maimunzir melaporkan dari Aceh Tenggara. Sidang kasus tentara tembak sipil di Pengadilan Militer Banda Aceh berlangsung secara maraton. Majelis Hakim Militer yang bersidang di Pengadilan Negeri Lok Semawe memeriksa sejumlah saksi. Pemeriksaan 4 saksi pada sidang lanjutan kasus pembunuhan agen mobil rental terdiri atas saksi sipil dan militer. 2 saksi militer yang diperiksa yakni Aldi Yuda Prasetyo dan Afandi Mukhtar. Keduanya diduga turun membantu membuang jasad korban ke wilayah Gunung Salak, Aceh Utara. Sementara 2 saksi sipil adalah Zulfadli Adi, pemilik mobil, dan Kemalasari, dokter dari RSUD Cutmutia yang memvisum korban. Ya, itu kan pembunuhan, ada perencanaan pembunuhan, ya. Terus ya kita masukkan juga. Terus ada pencurian gitu ya, pencurian juga dengan alasan mengakibatkan matinya orang itu mengambil mobil. Berarti untuk saksi besok kira-kira berapa orang? Saksi yang kita panggil, saksi selanjutnya kan saksi ada 11 ya. Tadi kan sudah dibacakan di dakwaannya, itu di situ disampaikan, tetapi
Kalau memang nanti kita periksa ya. Kalau barang buktinya tadi kan ada di barang buktinya. Dalam sidang ini terdakwa Kalasi II, Dedi Irawan, anggota Lana Lok Sumawe didampingi kuasa hukumnya. Tim hukum dari Hotman Paris 911 hadir mendampingi keluarga korban. Pada sidang hari ini kita merasa bahwasannya pemeriksaan saksi-saksi itu sudah ditemukan secara terang. Kita akan menunggu sidang esok hari pembuktian untuk pemeriksaan saksi. Dan adanya kasus terbaru yaitu saksi 1 dan 2 akan naik menjadi terdakwa dalam pemeriksaan besok. Begitu. Sidang lanjutan kasus pembunuhan agen mobil dengan agenda pemeriksaan saksi dan barang bukti. Sejumlah barang bukti termasuk 2 mobil dihadirkan di pengadilan. Sementara kepemilikan senjata api rakitan yang digunakan terdakwa akan diperiksa pada sidang lanjutan dengan menghadirkan 11 saksi. Pada persidangan kali ini, Komite 1 DPD asal Aceh, Sudirman alias Haji Uma ikut mengawal jalannya sidang. Juga auditor militer kita lihat berjalan lancar, yaitu tentang kasus pembunuhan agen mobil dengan nama korban Hasbiani yang dilakukan oleh salah satu oknum TNI AS. Kami punya kesepahaman bahwa ini tidak berubah dari pasal yang disangkakan adalah 340. Di samping itu, setelah kita mencermati jalannya sidang, kita lihat bahwa ini berjalan cepat dan tentunya kita harapkan mungkin pada awal Juni nanti ini sudah langsung diputuskan, sudah ada vonisnya. Kasus pembunuhan agen mobil mencuat ke publik setelah ditemukan jenazah almarhum Hasbiani di kilometer 30 kawasan Gunung Salak, Kecamatan Nisam Antara, Aceh Utara pada 17 Maret 2025 lalu. Korban yang hilang selama 3 hari usai transaksi ditemukan jadi mayat. Ramadan melaporkan dari Lok Sumawe. Setelah sempat melonjak selama beberapa pekan terakhir, harga emas di kota Kuala Simpang, Aceh Tamiang turun tajam. Harga emas yang sempat menyentuh Rp6.300.000 per mayam atau setara 3,3 gram, saat ini hanya Rp5,7 juta per mayam. Meski harga emas turun tajam, transaksinya masih lesu. Warga tidak lagi berburu emas seperti saat harganya sedang melonjak. Ada kemungkinan warga telah membeli emas sebelumnya. Para penjual emas di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kota Kuala Simpang melepas emas murni seharga Rp5.700.000 per mayam. Padahal sebelumnya harga masih di atas Rp6 juta per mayam. Sementara untuk emas 22 atau 16 karat saat ini hanya Rp1.300.000 per gram atau Rp4,2 juta per mayam. Hari ini pasar emasnya masih bertahan, masih 57 kan, per mayamnya. Tapi lah, ekonomi lagi merosot, daya beli pun turun nih kan. Untuk minggu ini ya sepi lagi tuh kan. Akhir bulan kemarin, awal bulan masih sepi. Belum ada perkembangan karena emas mahal gini. Ya kedepannya ya semoga lebih baik aja ekonomi Indonesia nih. Untuk Aceh Tamiang ya kan. Turunnya harga emas diikuti merosotnya daya beli warga mengakibatkan perekonomian warga lesu. Ditambah turunnya harga emas di tingkat pasar global. Maimunzir melaporkan dari Aceh Tamiang. Stok beras untuk kebutuhan warga di Provinsi Aceh mencukupi hingga 14 bulan ke depan. Panen raya yang berlangsung di sejumlah daerah membuat serapan gabah petani cukup tinggi sehingga terjadi surplus beras. Serapan gabah oleh Perumbulok beberapa kali berubah sejak akhir Januari 2025. Hal tersebut karena serapan gabah petani telah mencapai lebih dari 100% atau melebihi target.
Perum Bulog Kanwil Aceh menargetkan realisasi serapan gabah 54.490 ton, kemudian berubah menjadi 85.000 ton. Perubahan terbaru menjadi 104.000 ton, membuktikan serapan gabah petani Aceh terus mengalir. Seluruh gudang Perum Bulog di Aceh telah penuh. Untuk mengatasi keterbatasan kapasitas penyimpanan, Bulog bekerja sama dengan pihak ketiga dan pemerintah kabupaten kota dan Lanut Iskandar Muda untuk menggunakan gudang untuk menyimpan beras cadangan pemerintah. Artinya memang Aceh ini, wilayah Aceh ini memang surplus, ya. Kita memang kelebihan pasokan, ya. Oleh sebab itu kita Kanwil Aceh tidak membatasi pembelian gabah maupun beras petani. Ya, selama masih ada panen kita tetap serap. Selama belum ada perintah untuk berhenti, kita tetap melaksanakan pembelian gabah-gabah petani. Untuk seluruh Aceh itu stok kita itu 118.000. Ya, untuk seluruh Aceh. Dan untuk wilayah Aceh ini aja ya itu 18 ribuan. Ya. Saat ini gudang-gudang kita itu sudah penuh semua ya. Sudah penuh, kita terpaksa bekerja sama dengan pihak swasta maupun pemerintah kabupaten kota. Bulog Aceh tidak membatasi pembelian gabah atau beras petani. Selama stok masih ada, Bulog terus menyerap tanpa henti. Hingga kini stok beras untuk seluruh provinsi mencapai 118.000 ton. 18.000 ton diantaranya berada di gudang Bulog Aceh Besar. Dengan kondisi ini, Provinsi Aceh tak hanya swasembada beras, namun juga siap mendukung pasokan ke wilayah lain yang mengalami defisit pangan. Mufti Tamrin melaporkan dari Aceh Besar. Nggak apa-apa. Di depan mana aja?